Selamat datang kembali di channel Robinstat. Kali ini kita akan membahas tentang regresi linear berganda pada data panel dengan menggunakan aplikasi software Views. Ya, sebelum lebih lanjut, para sahabat dapat like, komen, dan subscribe untuk mendapatkan informasi-informasi terkait video-video terbaru dari kami. Nah, salah satu dalam pemodelan sebab akibat ketika kita menggunakan data cross section, kemarin kita menggunakan namanya regresi menggunakan teknik OLS seperti itu ya. Nah, kalau datanya time series, nanti kita bisa menggunakan model-model data time series seperti metode ECM, ARIMA, dan sebagainya. Nah, kali ini kita akan menggunakan metode panel, yaitu gabungan antara data cross section dan data time series. Nah, di dalam model panel sendiri ada 3 model, yaitu model pool atau common dengan menggunakan estimasi OLS, model fix ya dengan menggunakan estimasi LSDP, dan model random dengan menggunakan estimatornya GLS. Nah, dari 3 model ini akan kita pilih nanti, yaitu dengan uji Chow, uji Hausman, dan uji LMBP test. Kemudian setelah model terpilih, kita uji asumsi klasik. Nah, ketika modelnya ada permasalahan asumsi klasik, maka model terpilih, misalkan yang terpilih adalah fix, maka fix itu akan ditransformasi dengan asumsi yang terlanggar. Sebagai contoh, kita ingin mengetahui pengaruh IPM dan Gini rasio terhadap tingkat kemiskinan Indonesia di 34 provinsi. Datanya kita gunakan dari 2019 sampai 2021 ya. Kita langsung saja ke Views-nya. Kita klik File, Open. Oke, di sini kita pilih datanya, data untuk regresi panel ya, data regresi panel. Analisis regresi panel ya, data uji regresi panel. Oke, di sini datanya. Nah, di sini kita akan mencoba meregresikan. Di sini belum ada ya kesamanya. Nah, kita akan coba meregresikan tadi data kemiskinan dipengaruhi oleh Gini dan IPM. Nah, kalau melihat datanya tinggal open as group. Nah, ini datanya ya dari 34 provinsi. Kemudian datanya disusun berbentuk panel ya. Aceh 2019 sampai Aceh 2001 dan Papua 2019 sampai Papua 2021. Nah, cara merannya cukup simpel, tinggal klik kanan Open as Equation. Nah, di sini kita kasih C-nya. Kita pindahkan C-nya. Nah, kalau kita meran seperti ini, panel optionnya ini adalah none dan none. Ini adalah namanya model OLS. Dari mana kita tahu di sini adalah modelnya least square. Nah, di sini tidak apa-apa. Nah, inilah namanya model pool. Kemudian kita uji antara model pool lawan si random. Caranya adalah view. Dia di sini pengujian. Nah, di sini kita lihat di sini LMBP test. LM kita baca yang BP test, BP lulus pagar. Ini signifikan. Artinya H0-nya pool, H1-nya random, maka yang menang adalah random karena signifikan. Selanjutnya kita run fix. Nah, caranya klik estimate, panel option, kita pilih di cross sectionnya ini fix. Nah, kita okekan saja. Dari mana kita tahu fix? Nah, ini dia masih least square dummy variable. LSTP ini gunakan model fix. Nah, baru kita uji lagi antara model pool lawan fix. H0-nya pool, H1-nya fix. Caranya namanya uji Chow likelihood. Nah, di sini dia uji Chow likelihood. Oke, ini tadi run model pool lawan random, ini pool lawan fix. Nah, lihat nih, signifikan. Maka yang menang adalah fix. Yang pertama menang random, kedua menang fix. Maka kita adu antara si fix dan random. Kita run dulu randomnya, estimate. Nah, panel option kita pilih di sini menjadi random. Nah, kita okekan saja. Nah, dari mana kita tahu ini random? Ini GLS, ini tulisannya random. Kita uji antara si random lawan si fix ya. Tadi kan menang random, kedua menang fix. Karena kita uji namanya uji Hausman. Ya, uji Hausman itu ada di sini. Nah, karena ini signifikan, maka yang menang adalah fix. Nah, model fix yang akan terpilih. Ya, kita simpan dulu misalkan ini model panel. Oke, kita ambil ininya. Sekarang kita uji asumsi klasik. Uji asumsi klasik kita ke model klasik berarti. Kita proc dulu di sini ya. Kita proc structure resize, kita pilih yang undid unstruct. Nah, baru kita run lagi kayak quick estimate equation. Kita ketik persamaannya. Nah, seperti ini ya. Kemudian kita uji satu-satu. Uji normalitas view. Nah, kayak di regresi biasa, normalitasnya oke. Kemudian view uji heteronya, kita lihat heteronya pakai misalkan Glaser, ternyata oke. Uji autocallnya view, kita lihat di sini autocallnya view residual serial correlationnya ternyata ada masalah karena dia signifikan. Jadi asumsi itu kita harapkan tidak signifikan ya, sehingga dia bebas asumsinya. Kemudian multi callnya, nah ini, nah
dia di bawah 10. Artinya ada satu permasalahan, yaitu permasalahan autocall. Nah, ada berbagai banyak penyembuhannya yang bisa kita lakukan. Nah, kita kembali dulu ke model panel ya, structure, kemudian kita pilih sini dead panel, kembali model panel. Nah, ini kita obati, tapi yang kita obatin adalah model si fixnya. Nah, ini kembali ke model fix. Nah, kita bisa ngobatin macam-macam. Misalkan untuk mengakibatkan autocall tadi, kita tambahkan lag data dari miskin. Oke, kan bisa. Oke, di sini lag datanya miskin dalam kurung -1. Kalau stata baru sintaksnya L titik ya. Nah, seperti ini. Jadi, ternyata hanya satu yang signifikan. Nah, di sini dia probabilitasnya juga signifikan, tapi R square-nya 99% ya. Atau kita bisa menggunakan tidak pakai lag data tapi estimator yang lainnya. Nah, di sini yang kita ganti, ini untuk penyembuhan heterokedastis, ini penyembuhan autocall. Misalkan kita ganti weight cross section. Nah, dengan weight cross section ini nggak signifikan. Gitu. Kita coba yang lain yang mungkin bisa membantu. Misalkan kita memakai PCSE. Nah, seperti ini. Nah, di sini ada satu yang signifikan, yaitu si Gini. Nah, Gini berpengaruh signifikan. Oke, kita lihat di sini. Maka kita pertama, misalkan ini model yang terbaik kita pilih. Kita baca yang pertama dari adjusted R square. Berarti model ini mampu menjelaskan 99%. Sisanya 1% lagi pengaruh variabel lain di luar model. Apakah secara bersama-sama berpengaruh? Iya, lihat uji F-nya. Nah, uji parsialnya ternyata IPM belum berpengaruh. Dan Gini berpengaruh signifikan. Artinya, kenaikan Gini akan meningkatkan juga kemiskinan. Jadi, ada banyak nanti alternatif penggunaan dari si penyembuhan di dalam panel. Nanti bisa juga menggunakan dynamic panel misalnya. Oke, sampai di sini untuk video menggunakan regresi panel menggunakan Abuse. Semoga videonya bermanfaat. Sampai ketemu di video berikutnya. Terima kasih.